Namaste para galwers, kembali lagi bersama gue Fatima Tesala di channel Ungu Film. Gimana kabarnya? Semoga kalian-kalian yang nonton kita ini bisa bahagia terus ya walau lagi jomblo kayak gue. Amin. Setelah kemarin bahas perbadutan, kayak hidup kalian yang badut di mata si dia, editor gue pengen banget nih bahas soal forensik. Ya udahlah ya, kita kasih film asal India berjudul Forensik yang rilis di tahun 2022. Film ini menceritakan tentang kisah sepasang mantan pacar yang harus kerjasama demi menyelamatkan ponakannya. Pinisir, gimana ceritanya? Mari kita sikat. Film dimulai dengan pesta ulang tahun bocah perempuan yang diadakan malam hari. Di luar jendela, ada bocah laki-laki yang cuma dia ngeliatin perayaan ulang tahun. Dia ketawar sama bapak dari perempuan itu dan berakhir dipukulin si bapak. Oh, ternyata itu juga anak kandungnya. Sambil mukul, si bapak terus menyalahkan keberadaan si anak laki-laki karena bikin istrinya meninggal dunia. Di tengah malam saat si bapak tidur, si anak memasukkan sesuatu ke dalam tong berisi cairan lalu masuk ke kamar mandi sambil bawa pisau. Kira-kira ngapain ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Apakah mau bikin kejutan? Kita pindah ke masa sekarang, di mana ada seorang ahli forensik bernama Johnny Yes Papa. Johnny Ya, emang filmnya begitu. Kalau nggak percaya dengerin aja nih. Johnny. Yes, darling. Mas Johnny ngecek TKP dan mayat perempuan di atas kasur. Baru aja dibuka mulutnya, dia udah ketawa. Kembalilah dia menemui polisi dan si suami yang sesak nafas. Johnny memberitahu bukti yang dia temukan pada polisi dan memberitahu kalau si suami sendirilah yang jadi pelaku pembunuhan istrinya sendiri. Setelah menyelesaikan kasus, Johnny pergi ke suatu tempat dengan motornya. Dan inilah film forensik. Kita pindah lagi ke sebuah gereja di mana anak-anak pada nyanyi selamat ulang tahun ke anak perempuan bernama Jennifer. Ada lagi seorang anak yang datang ke gereja bernama Anya yang pengen nonton dan ikut merayakan ulang tahun Jennifer. Ini perasaan ganti-ganti scene mulu dah. Esok harinya saat subuh, seorang polisi bernama Mega dapat telepon dari rekan kerjanya dan minta untuk dia segera datang ke sebuah lokasi. Sampai di tempat, dia menemukan mayat anak perempuan yang ternyata adalah Jennifer. Dia sempat ngamuk karena polisi pada ngacak-ngacak TKP sebelum akhirnya nyuruh untuk mengamankan TKP dan menyerahkan kasusnya ke tim otopsi. Habis dari TKP, Mega pulang dan siap-siap ke kantor polisi dan ngantar Anya ke sekolah. Lalu dia pergi ke kantor polisi. Di sana, para aparat pada ngomongin kasus yang pernah mereka kerjakan, termasuk kasus yang akhir-akhir ini terjadi. Mega menyerahkan hasil laporan kasus Jennifer ke atasannya, tapi dia justru ditunjuk langsung sama pimpinan polisi di situ. Sepanjang perjalanan, Mega flashback saat dia masih pacaran sama Johnny. Dari latihan tembak, sampai keinginan mereka jadi dua maut di dunia kriminal dan hidup bareng jadi suami istri. Ouch, ceritanya Mas Johnny itu mantannya. Penyelidikan kematian Jennifer pun dimulai. Pertama, Mega dan seorang rekan kerjanya mendengarkan pernyataan orang tua Jennifer, lalu mengecek CCTV yang ada di gereja. Dia juga menginterogasi semua siswa dan pihak yang melihat Jennifer sebelum ditemukan meninggal. Di detik-detik terakhir, Mega menyadari kalau Jennifer diculik oleh seseorang. Mega akhirnya interogasi ke Anya karena dia juga datang ke gereja dan ketemu Jennifer. Karena nggak dapat informasi apa-apa, Anya disuruh pulang bareng Mega. Baru aja mau masuk mobil, Johnny datang dan menyapa Anya dan Mega yang dingin banget sama mantan pacarnya. Padahal Mas Johnny kelihatan masih suka banget loh mbak. Setelah ketemu mantannya, Johnny melanjutkan perjalanan ke rumah kakaknya yang bernama Abai. Jadi tujuan Johnny datang kemari tuh buat membantu penyelidikan kasus Jennifer yang dipimpin sama Mega. Abai seketika jadi agak murung saat membahas Mega dan meninggalkan Johnny gitu aja. Ada apa nih antara Mega dan Abai? Johnny gak pengen nganggur lama. Dia segera pergi ke lab untuk memeriksa bukti yang sudah dikumpulkan oleh kepolisian. Karena merasa ada yang kurang, dia memutuskan pergi ke TKP untuk mengumpulkan bukti lebih banyak. Ya, walaupun TKP-nya sendiri rusak-rusak oleh hujan dan kecerobohan para polisi. Di tengah pemeriksaan, Johnny tiba-tiba teriak sendiri yang bikin petugas pengawas jadi kaget ngeliat aksi Johnny dan manggil Mega ke lab. Dari sini, Johnny tahu kalau si pembunuh adalah seorang kidal dan menggunakan pisau jenis khusus untuk menghabisi Jennifer. Ya, Mega tahu dong kalau Johnny gak mungkin cuma dapat bukti itu aja. Diajaklah Mega sama Johnny ke gereja untuk menjelaskan Jennifer pergi setelah keluar dari gereja. Dari lewat pintu belakang, pergi ke saluran pembuangan air, sampai ke hutan yang luas. Semua itu Johnny ketahui cuma dari bekas pakaian Jennifer. Dari kondisi mayatnya, dia juga tahu kalau tinggi pelakunya lebih kecil dari Jennifer.
Mega mencurigai seorang manusia kerdil bernama Charles yang sempat tertangkap CCTV di depan gereja. Salah satu petugas memberi alamat Charles, tapi orangnya kabur dibantu sama teman sesama kerdil. Terjadilah aksi kejar-kejaran yang akhirnya Charles ketangkap dan diamankan ke kantor polisi. Sementara itu di tempat lain, Anya diajak ngobrol sama seorang psikiater bernama Ranjana. Dari sini kita tahu nih kalau si Anya adalah anaknya Abai. Ibu dan saudara kembarnya bernama Adia udah meninggal karena suatu insiden. Sejak saat itu, entah gimana ceritanya, Mega mengambil hak asuh Anya dan melarang Abai untuk ketemu sama anaknya sendiri. Berkat Ranjana, kondisi mental Anya sekarang sudah membaik. Dia menyarankan Mega untuk segera mempertemukan Anya dengan bapaknya, tapi Mega menolak karena dia masih belum percaya Abai bisa menjaga anaknya. Oke, nanti kita tahu alasannya. Kembali lagi ke kasus, Mega mencoba menginterogasi Charlie soal dugaan kasus pembunuhan Jennifer, tapi lebih terkesan maksa buat mengakui perbuatannya sih. Di tengah interogasi, Mega dipanggil atasannya dan menyuruh dia dan timnya untuk mencari saksi mata agar Charlie bisa segera didakwa bersalah. Sore menjelang malam hari di taman bermain, Johnny ngajak ngobrol Anya. Dia membujuk Anya untuk ketemu sama bapaknya. Alah, tiba-tiba Mega datang dan nyuruh Anya untuk masuk ke mobil dulu. Dia ngamuk dan ngancam ke Abai lewat Johnny untuk nggak pernah lagi ganggu Anya kalau nggak pengen dipenjara lagi. Mentang-mentang punya jabatan. Dulunya, Abai dan keluarganya pergi ke pasar malam. Lah tiba-tiba si Adia tuh hilang. Dicari-cari, Abai ngelihat Anya bengong di pinggir semacam lubang galian gitu. Lah rupanya ada Adia yang udah nggak bernyawa. Terus nggak lama, istrinya Abai frustasi dan minum obat sampai overdosis. Mega yang tahu hal itu langsung berantem sama Johnny dan Abai untuk memutuskan untuk mengambil hak asuhnya Anya sampai sekarang. Gitu. Balik ke kasus, besoknya Mega mendapat laporan dari rekannya kalau saksi mata yang mereka cari nggak ketemu. Sementara itu di penjara, Johnny mencari bukti kalau Charlie nggak bersalah dengan mencocokkan tinggi badan, berat badan, sampai sidik kaki dan ukuran kaki. Di hari itu juga, teman Anya yang bernama Aditi lagi merayakan ulang tahun. Johnny terus menganalisa barang bukti yang dia dapatkan. Sementara Mega menelusuri sebuah bangunan kosong yang ternyata jadi tempat sembunyi seorang tunawisma bernama Jasawan Pahadi. Di tengah acara, anak-anak pada main petak umpet. Nah, si Aditi ini ngumpetnya kejauhan dan berakhir diculik oleh seseorang. Orang tua Aditi yang khawatir anaknya nggak balik-balik, mutusin buat manggil polisi sambil ngamuk-ngamuk karena nggak bisa nemuin anaknya. Dibantu Johnny, mereka menemukan jejak darah yang mengarah ke dalam hutan. Johnny langsung memaparkan penemuan forensiknya ke senior kepolisian kalau pelakunya adalah seorang bocah laki-laki. Fakta itu diperkuat dengan hasil interogasi Mega dengan Jasawat Pahadi, bahkan mereka dapat sketsa wajahnya. Ternyata, bocah ini pernah dibawa ke pusat tahanan remaja 3 tahun yang lalu karena membunuh kedua orang tuanya. Cuma sayangnya, bocah ini udah kabur sejak 3 bulan yang lalu. BTW namanya Rohan. Pihak kepolisian segera mengadakan konferensi pers soal ciri-ciri pelaku. Sketsa wajah disebar di berita koran. Anak-anak gak boleh main keluar, sampai-sampai sekolah ditutup dan beberapa orang tua menunda pesta ulang tahun anak-anaknya. Di sebuah pagi, Anya baru aja selesai dengan sesi terapinya bersama Ranjana. Lah Mega dapat telepon dari Ranjana kalau Anya hilang. Mega langsung nyari Anya ke tempat bermain. Untungnya ketemu, tapi lagi main sama Rohan. Mega memanggil personil lain untuk mengamankan Rohan. Di saat itu juga, dia menemukan mayat Aditi yang sudah dibuang Rohan ke jurang. Ya karena pelakunya udah ketangkep, jadinya aktivitas anak-anak bisa berjalan dengan normal. Termasuk acara ulang tahun seorang bocah bernama Pari. Di tengah kerumunan media, Mega akhirnya menginterogasi Rohan. Tapi Rohan cuma berteriak dan tidak mengakui perbuatannya. Johnny yang nonton rekaman interogasinya memberitahu ke Mega kalau Rohan bukan kidal. Kalau udah beda pendapat gini udah deh, pada berantem mereka. Sampai bawa-bawa masalah pribadi. Biasalah! Abis berantem, mereka dapat kabar kalau seorang perempuan bernama Bindia hilang di acara ulang tahun. Esok hari, Anya tiba-tiba kejang. Mega berusaha menyadarkan dan menenangkan Anya dari trauma dan mimpi buruknya. Dia menanyakan perkembangan psikis Anya ke Ranjana, sekalian minta tolong buat interogasi Rohan. Mega percaya kalau Rohan adalah pelakunya, karena penculikan Bindia dilakukan sebelum Rohan ditangkap. Dokter Ranjana mulai menginterogasi Rohan. Tapi setidaknya, Mega mendapat info kalau Rohan memang bukan pelakunya, karena dia hanya menjalankan perintah dari suara seorang gadis di kepalanya. Kebetulan, pagi itu juga muncul berita yang menayangkan video ketika Anya membawa seorang anak kecil dengan gerobak. Lah, kok Anya jadi terlibat? Mulai kacau iki. Mega buru-buru pergi ke sekolah untuk mencari Anya, tapi dia malah mendapati kalau Anya sering bolos sekolah. Mega juga terpaksa disyutikan dan jadi tahanan rumah karena diduga menyembunyikan Anya. Johnny juga nggak diperbolehkan menangani kasus ini lagi.
Sekarang kasusnya dipimpin sama Pak Matur yang langsung menyuruh personil lainnya menggeledah rumah Mega. Sementara itu, Joni mencari bukti bersama anjing peliharaannya dan Mega mulai menyelidiki kasusnya sendirian. Dicari ke sana kemari, anjingnya Joni menemukan lokasi mayat Bindia. Mungkin Joni melapor ke polisi pakai nama Anon. Tapi polisi tetap tahu kalau itu adalah ulahnya Joni yang masih ikut campur dalam kasus ini. Joni diam-diam mengunjungi Mega dengan bantuan seorang petugas polisi bernama Pak Rawat. Dengan sedikit bujuk rayu, Pak Rawat membantu Joni dengan mengalihkan petugas lainnya biar Joni bisa masuk ke rumah Mega. Setelah ketemu sama orangnya, Joni memberitahu kalau mayat Bindia sudah ditemukan. Dari penemuannya, dia memberitahu ke Mega kalau pembunuhnya adalah seorang pria dan bukan anak-anak lagi. Tak hanya itu, Joni juga menemukan TKP di mana Bindia tewas yang letaknya dekat dengan lokasi mayatnya. Karena sekarang statusnya Anya masih hilang, Joni dan Mega minta tolong ke Pak Rawat untuk cari alasan biar mereka bisa kabur tanpa kena marah Pak Matur. Nah, pas lagi nyari-nyari di sekitar sungai, mereka berdua malah ketemu sama Abai dan Anya. Jadi nih, Abai ini punya rumah di area pegunungan. Dia sebenarnya udah ketemu sama Anya sejak setahun yang lalu, tepat setelah rumah ini jadi. Mega dan Abai saling debat, sampai akhirnya hati Mega luluh juga. Mega baru ingat kalau kematian Adia terjadi tepat di hari ulang tahunnya. Dia menghubungi Pak Rawat untuk mencari info soal kasus pembunuhan serupa yang terjadi di Rishikesh. Ternyata emang bener ada, karena udah percaya Abai bisa menjaga Anya, dia dan Joni pergi ke kota Rishikesh untuk mencari bukti. Baru aja menuruni bukit, Joni dan Mega ketemu Pak Rawat yang telah ngasih tahu kalau Pak Matur mau nangkep mereka. Kebenaran kan belum terungkap nih, jadi Joni dan Mega lebih memilih buat kabur bersama dengan Pak Rawat. Karena Joni ikut les privat mengemudi mobil sama Mas Dominic Toretto, dia akhirnya berhasil kabur dari kejaran Pak Matur. Tujuan pertama Joni adalah pergi ke rumah gurunya yang bernama Pak Solanki untuk mendapat fasilitas yang lebih modern. Kenapa gitu? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Karena ternyata Joni menemukan DNA yang sama antara pembunuh Adia dan Bindia, tapi struktur giginya berbeda. Jadi dia butuh teknologi untuk mendapatkan informasi lebih seperti warna rambut, etnis, sampai perkiraan struktur wajah pelakunya. Sementara itu, Pak Rawat dan Mega menyelidiki informasi soal kasus pembunuhan anak-anak 5 tahun yang lalu. Dari menemui keluarga korban, sampai minta keterangan kepala sekolah dari korban. Nah, dari info-info yang mereka dapatkan, Mega menemukan seorang nama bernama Dr. Ramesh Gupta, seorang psikiater yang pernah menangani psikis korban. Karena rumahnya nggak ada orang, Mega nanya-nanya ke orang sekitar yang kita sebut saja Bu Inah. Beliau memberitahu ke Mega kalau Dr. Ramesh punya anak adopsi bernama Sashi yang menderita kelainan psikis. Tapi sayangnya, Sashi ini udah meninggal dengan menabrakkan diri ke kereta sampai palanya hancur. Dari sini, Mega berasumsi kalau Dr. Ramesh lah pelakunya. Apalagi setelah tahu wajahnya, yang ternyata kakek tua yang tinggal bareng sama Dr. Ranjana. Joni dan Mega langsung gaspol balik ke Musori karena Dr. Ranjana dalam bahaya. Tapi sebelum itu, Joni pamitan ke Pak Solanki dan hasil konstruksi wajahnya bakal dikirim begitu proses analisisnya selesai. Sementara itu di villa, Abai mempersiapkan pesta ulang tahun untuk Anya. Dia mengetuk pintu kamar Anya tapi nggak ada jawaban. Pas masuk ke kamar, Abai panik ngeliat Anya kejang-kejang. Dia nelpon Dr. Ranjana untuk segera pergi ke villanya. Pak Ramesh melarang Ranjana untuk pergi. Tapi apa daya, kondisi Pak Ramesh udah sakit-sakitan. Sementara itu, Mega dan Joni sampai di rumah Ranjana. Mereka hanya menemukan Pak Ramesh lagi pakai masker oksigen. Di saat itu juga, hasil analisa dikirimkan ke Joni. Betapa kagetnya mereka mengetahui bahwa Sashi masih hidup. Setelah dia mati seksama, Sashi itu ya si Ranjana. Disinilah kita diberitahu asal-usulnya. Jadi, anak laki-laki yang di awal cerita adalah Sashi. Dia emang ditahan di pusat penahanan remaja. Disitulah Pak Ramesh datang dan mengadopsi Sashi hingga dewasa. Sashi tertarik menjadi psikoterapis, sama seperti Pak Ramesh. Dia sampai diajarin caranya sama Pak Ramesh. Tapi semua itu berubah ketika Pak Ramesh dinyatakan terkena kanker. Disitulah trauma Sashi kembali kumat. Sashi menganggap ayahnya akan sembuh dari kanker bila dia membunuh. Dan kali ini, Pak Ramesh gak bisa menghentikan Sashi karena dia segera membunuh Anya. Sampai sini kita panggil Sashi dengan Ranjana aja ya, biar gak pada bingung. Ranjana sampai ke villa, di mana Abai udah menunggu di depan rumah. Dia langsung melumpuhkan Abai dan menculik Anya ke rumah eksekusi. Kita juga tahu kalau Rohan jadi salah satu bonekanya Ranjana, biar dia bisa lolos dari kejaran polisi. Baru aja keluar dari rumah Ranjana, Joni dan Mega malah ditahan sama Pak Matur. Untungnya, Abai punya sedikit tenaga untuk menghubungi Joni. Disitulah Pak Matur baru percaya dan menyuruh Pak Rawat untuk pergi menyelamatkan Abai. Joni, Mega, dan Pak Matur menggeledah rumah eksekusi. Karena mereka bertiga berpencar, Ranjana berhasil melumpuhkan Pak Matur.
Mega di dalam rumah jadi sasaran selanjutnya. Adu gelut ciwi-ciwi pun tak terhindarkan. Johnny yang ada di luar baru ingat ada sebuah basement yang ada di luar rumah. Alhamdulillahnya, Anya ternyata disembunyikan di bawah situ. Adu gelut dimenangkan oleh Ranjana. Ditambah lagi dia mengambil pistol milik Mega. Johnny segera menghentikan tindakan Ranjana secara halus. Tapi sayangnya Anya datang dan bikin Johnny terpaksa menembak Ranjana hingga tewas. Di akhir cerita, Abai selamat dan dirawat di rumah sakit. Sedangkan Johnny dan Mega kembali jadi duo partner siap memecahkan kasus sulit bersama-sama. Jadi itulah film forensik. Menurut gue film ini seru sih, ditambah alurnya yang di luar ekspektasi. Gimana menurut kalian? Apakah ceritanya seru atau terlalu rumit? Silahkan komentar di bawah. Sekalian kalau ada film atau series yang pengen dibahas juga bisa. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kematian gak bisa dihindari. Jadi persiapkan iman, amal, dan ibadah kalian untuk menghadap kepadanya. Wih, itu berbijak nih. Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.